Apa yang ada di benak kalian saat mendengar kata filsafat dan psikologi? Pasti pikiran akan langsung tertuju pada dua bidang ilmu yang boleh dibilang biasanya sulit untuk dimengerti dan dipahami, khususnya bagi masyarakat awam seperti kita. Namun, bagaimana jika kedua bidang ilmu tersebut, filosofi dan psikologi, digabung untuk membentuk sebuah sudut pandang tentang menjalani kehidupan? Itulah yang dilakukan oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Kedua penulis yang berasal dari Jepang ini menulis sebuah pembahasan mengenai kehidupan melalui teori psikologi Adler yang bisa dibilang tidak setenar teori psikologi Freud dan Jung, tapi bisa membuka mata kita semua akan cara menjalani kehidupan yang sederhana dan bermakna. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin berlaku bagi dirimu. Baiklah, berikut ini 4 pelajaran yang dapat diambil dari buku Berani Tidak Disukai. Yang pertama, kebahagiaan dimulai dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kita akan jauh dari kebahagiaan jika kita terlalu fokus dalam mengagumi orang lain dan kehidupannya, dan ingin memiliki kehidupan seperti orang tersebut. Kita tidak akan merasakan kebahagiaan pada diri kita sendiri dan akan selalu fokus dengan kehidupan orang lain tersebut dan tetap ingin menjadi dirinya. Jika kita belum mencintai diri kita sendiri dengan apa adanya, kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Kita perlu mencintai diri kita sendiri. Jika dirasa dari kita ada hal yang kurang disukai, mungkin kita bisa merubah itu dengan hal yang membuat kita senang. Namun, merubah di sini berbeda dengan merubah diri kita agar sama dengan orang lain. Jika kita terus berharap bisa terlahir dengan pribadi yang bukan diri kita sama saja berharap untuk menjadi orang lain dan membuang diri kita sendiri. Namun, jika ditelaah, memang di kehidupan ini akan sulit untuk menemukan seseorang yang bangga dengan menunjukkan kebahagiaannya pada dirinya sendiri. Namun setidaknya mereka tidak merasa ingin menjadi orang lain dan menerima dirinya sendiri dengan apa adanya. Dan hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk menuju kebahagiaan. Di kehidupan ini memang tidak semua orang dilahirkan dengan kondisi yang baik dan makmur. Ada pula mereka yang terlahir tidak beruntung dengan segala kekurangan yang dimiliki. Kesenjangan ini adalah realitas di dunia ini. Namun, buku ini tidak memperkarakan mengenai keadaan kehidupan seseorang yang dilahirkan dengan keadaan yang tidak membahagiakan, atau berakhir pada situasi yang tidak membahagiakan, di mana hal itu disebabkan oleh kita yang menilai bahwa menjadi tidak bahagia baik untuk kita. Sebuah teori psikologi Adler yang merupakan psikologi keberanian di mana ketidakbahagiaan tidak bisa disalahkan dari masa lalu ataupun lingkungan sekitar atau karena kemampuan yang tidak kita miliki. Kita hanya kurang dalam membangun keberanian untuk menuju kebahagiaan. Ketika kita mencoba untuk mengubah arah kehidupan, keberanian kita akan diuji di sana. Karena sebelumnya, kita berpikir bahwa kehidupan yang kita miliki saat ini adalah sebuah praktis sehingga lebih mudah untuk membiarkan kehidupan kita dengan apa adanya. Jika kita masih saja berasumsi kalau kita bisa menjadi orang lain, kita bisa menjadi bahagia, atau dengan berkata, andai saja ini terjadi, sekali lagi, itu tidak akan membuat kita bahagia. Kata-kata tersebut akan menjadi stimulus bagi kita untuk tidak berubah. Karena itu, kita harus mengambil sebuah keputusan untuk menghentikan hal ini. Kedua, hidup bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Teori ini dipaparkan oleh Adler untuk mengikari kebutuhan dalam mencari pengakuan dari orang lain. Dalam proses mendapatkan pengakuan dari orang lain, jelas menggembirakan, namun hal yang salah jika menganggap bahwa suatu pengakuan merupakan suatu hal yang perlu dirasakan dan didapatkan terus-menerus. Teori dari psikologi Adler ini sangatlah kritis terhadap pendidikan dengan metode reward dan punishment. Melalui bentuk dan cara berpikir inilah yang membentuk cara berpikir yang keliru bahwa kalau tidak ada yang memujiku, aku tidak akan mengambil tindakan yang tepat. Dan kalau tidak ada yang menghukumku, aku juga tidak akan terlibat pada tindakan yang tidak tepat. Kita tidak perlu memuaskan ekspektasi semua orang dalam melakukan sesuatu, karena bila itu terus dilakukan, kita tidak akan memiliki keyakinan terhadap diri kita sendiri. Yang bisa kita lakukan dengan hidup kita sendiri dengan memilih jalan terbaik dari diri kita sendiri. Dengan menjalani prinsip kita sendiri meskipun dengan resiko tidak disukai oleh orang-orang sekitar.
Dengan keberanian tersebut, dengan tujuan perjalanan menuju diri sendiri yang sesuai dengan prinsip hidup kita, dan juga mencukupi keberanian untuk tidak disukai orang-orang. Yang ketiga, temukan kebahagiaan melalui kemampuan menerima diri dan keberanian. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Manusia tidak bisa memastikan hal-hal di dunia ini mana yang bisa diubah dan hal-hal yang mana yang tidak bisa diubah. Manusia tidak bisa mengubah apa dirinya dilahirkan, namun dengan kekuatan diri sendiri kita sebagai manusia bisa berupaya mengubah cara hingga pemanfaatan hal-hal tersebut. Hal ini dalam teori psikologi Adler menyebutkan dengan istilah kepasrahan positif, di mana kita sebagai manusia perlu untuk fokus dengan apa yang kita ubah daripada berfokus pada apa yang tidak bisa diubah dan menerima diri sendiri apa adanya. Dan mengubah hal yang bisa untuk diubah, hal ini disebut dengan penerimaan diri. Melalui konsep ini, jika dihubungkan dengan urusan keyakinan dalam beragama, kita bisa memohon kepada yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa, agar diberikan kedamaian dan penerimaan diri terhadap segala hal yang bisa diubah maupun tidak bisa diubah. Karena kebanyakan dari kita tidak kurang kemampuan, namun lebih kurang keberanian. Jika seseorang benar-benar memiliki perasaan berkontribusi, seseorang tidak lagi membutuhkan pengakuan dari orang lain di sekitarnya. Karena seseorang tersebut sudah memiliki suatu kesadaran yang sesungguhnya, bahwa dirinya berguna tanpa perlu mengeluarkan upaya lebih agar diakui oleh orang lain. Yang keempat, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal yang muncul dari dalam diri sendiri. Melalui cara teoritis Adler menegaskan bahwa semua persoalan mengenai hubungan interpersonal disebabkan oleh manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri dan akan terus saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan segala macam perbedaan yang dimiliki masing-masing manusia. Kebanyakan orang yang merasa tidak memiliki kelebihan sedikit pun dan kelebihan tersebut tidak ada dalam dirinya, merasakan bahwa dirinya sangat rendah dan tidak memiliki kepercayaan diri, dan selalu merasa pesimis terhadap suatu hal dan selalu merasa khawatir terhadap pandangan orang lain. Karena hanya fokus dalam memperhatikan kekurangan kita jadi tidak melihat hal-hal yang merupakan menjadi kelebihan kita. Hal ini dinamakan perasaan inferior, yang dimana seseorang merasa diri mereka tidak sebaik orang lain dan selalu memandang dirinya dengan ukuran orang lain, merasa diri rendah dan muncul rasa minder yang berlebihan. Jika perasaan inferior ini terlalu kuat, maka kita akan memandang diri kita negatif. Menurut Adler, perasaan inferior ini bisa menjadi pemicu seseorang untuk bekerja keras dan akan menjadi cambuk serta motivasi dalam mencapai tujuan utama, yaitu kualitas diri yang semakin baik. Demikianlah 4 pelajaran penting dari buku Berani Tidak Disukai. Jika kalian memiliki pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan ulasan buku lainnya.